Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait anggaran penjualan. Nah, apa anggaran penjualan? Jadi anggaran penjualan itu merupakan rencana kerja perusahaan di masa mendatang. Jelas ya, anggaran itu pasti di masa mendatang dan pada satu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Jadi fokusnya adalah penjualan produk perusahaan. Nah, pengelompokan dalam anggaran penjualan itu biasanya didasarkan pada 6. Nah, ada wilayah pemasaran, ada kelompok konsumen, ada jenis produk, ada kelompok wiraniaga, ada waktu terjadinya penjualan, dan sebagainya. Nah, kita langsung ke contoh soal untuk anggaran penjualan. Jadi, contoh soalnya ada PT Garmenindo. Itu adalah perusahaan produsen mereknya adalah Triple S. Oke, perusahaan ini fokusnya adalah produksi kemeja anak laki-laki dan wanita, pakaian dewasa pria, celana panjang. Oke, berarti produksinya adalah pakaian jadi begitu. Dan pangsanya adalah dewasa anak-anak. Oke. Nah, pakaian anak itu sebanyak 10 setel pakaian, di mana 60%-nya adalah anak laki-laki dan sisanya anak perempuan. Berarti 40%-nya anak perempuan. Harganya itu ada 30.000 dan 40.000 per setelnya. Kemeja pria dewasa sebanyak 15 setel pakaian dan harganya adalah 60.000 per setel. Setel itu per pasang ya, maksudnya setel. Nah, kalau celana panjang itu ada 20.000 setel, berarti sebanyak 70% itu celana panjang pria. Dan sisanya punyanya wanita, berarti 30%-nya adalah celananya wanita, gitu kan. Nah, untuk target penjualannya tersebut, harapannya per wilayahnya untuk targetnya ada 30% dapat dijual di DKI, kemudian 10% dijual di Jawa Barat, 20% di Jawa Tengah, dan 25%-nya di Jawa Timur. Sisanya di Provinsi Bali. Nah, dari total penjualan yang direncanakan tahun 2010 itu alokasinya masing-masing 15% untuk Oktober dan Desember, berarti 15% bulan Oktober, 15% bulan Desember, kemudian 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, sedangkan sisanya 5% untuk bulan sisanya. Berarti yang tidak masuk ke dalam bulan ini, maka volume penjualan yang direncanakan adalah 5%. Gitu. Nah, dasarnya adalah data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya untuk menentukan berapa sih volume penjualan atau anggaran penjualannya, ramalan penjualannya. Nah, perusahaan ini memiliki 9 orang salesman dan target penjualan. Jadi, nama wiraniaganya yang pertama ada Ali, Benny, dan sebagainya. Yang mana masing-masing ini memiliki wilayah kerja yang berbeda dan target penjualan yang berbeda. Oke, bisa disimak ya untuk wilayahnya, kemudian target penjualannya. Nah, untuk anggaran penjualan tahun 2010, yang pertama didasarkan pada jenis produk dulu. Nah, kalau jenis produk kan tadi ada 5 jenis produk, yang mana volumenya adalah berbeda-beda, ada yang 6.000, ada yang 4.000. Volumenya kan didasarkan tadi di soal, ada yang berapa persen, ada yang berapa persen. Nah, ini volumenya. Ini harga per unitnya. Sehingga untuk mencari anggaran penjualan tahun 2010, ini adalah total dari volume ini dikali dengan harganya ini. Berarti kita kalikan satu per satu. 6.000 dikali 30.000 sama dengan 180 juta dan seterusnya, sehingga total dari ini didapatkan 2 miliar 800 juta. Jadi anggaran penjualan tahun 2010 adalah 2.800 juta. Ingat tadi untuk volumenya tidak semua disebutkan berapa, tapi kan yang jelas 70% celana panjang pria, 30% celana panjang wanita seperti ini contohnya. Ya kan? Nah, jadi nanti dipersenkan itu tadi gitu. Oke, kemudian ada anggaran penjualan bulanan. Nah, untuk anggaran penjualan bulanan tadi kan ada yang
ini jenis-jenis produknya. Itu tadi kan ada yang 10%, ada yang 5%. Nah, itu dikalikan dengan target penjualannya berapa. Nah, ini diketahui di sini bahwa di bulan Januari ada 600. Ini dikalikan dari persentasenya tadi sama volume produksinya. Gitu. Di bulan Januari misalnya 10%. 10% dari berapa? Dari volume produksinya tadi toh. Nah, dari ini toh misalnya PAL 6.000. PAL tadi kan 10% di bulan Januari, berarti 6.000 dikali 10% kan 600 begitu dan selanjutnya. Jadi acuannya adalah soal ya. Nah, sehingga didapatkan total anggaran penjualan bulanannya sekian. Ini 6.000. Untuk CPW-nya 6.000. Untuk CPP-nya ini celana panjang pria, ini celana panjang wanita. Ada 14.000, 15.000, 4.000 dan 6.000. Ini adalah total dari keseluruhan di sini. Oke. Kemudian anggaran penjualan triwulanan. Nah, tadi kan kalau triwulanan itu kan berarti dibagi menjadi 3 toh, triwulanan berarti tiga bulan sekali. Berarti kalau dalam 1 tahun ada 12 bulan, kalau dijadikan triwulanan berarti ada 4 kali gitu kan, karena 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan. Oke, ini PAL-nya didapatkan 1.500. Ada dari mana ini? Karena triwulanan ya kita tambahkan 600. Nah, karena 3 bulanan toh berarti 600, 300. April, Mei, Juni begitu. Itu kita jadikan 1 di sini. Kalau yang ini adalah per bulanan, ini kita jadikan triwulanan. Kalau mau menjadikan triwulanan tinggal ditambah aja 3 bulan begitu. Tinggal ditambah-tambahkan sehingga hasilnya adalah sekian. Begitu untuk dijadikan triwulanan. Oke, kemudian untuk penjualan per wilayah pemasaran tadi ada penjualan memang beberapa dibagi menjadi per wilayah pemasaran ya. Nah, ini ada DKI, tadi juga ada persenannya, sehingga volume, silakan dilihat tadi di soalnya, sehingga ini DKI ada 1.800, 1.200, dan sekian, kemudian di volume totalkan. Totalnya ada 6.000, 4.000, 15.000, 14.000, 6.000. Kemudian dari volume total ini, penjualan per wilayah pemasaran dikalikan dengan harga per unitnya berapa, baru didapatkan nilai penjualannya. Sehingga penjualan per wilayah pemasaran ini ditambahkan mendapatkan 2 miliar 800 juta rupiah. Tuh. Oke, kemudian ada anggaran penjualan perwira niaga. Jadi kalau perwira niaga itu per sales ya, per orangan, per pekerja gitu. Ada ahli, ada beni yang tadi masing-masing mereka memiliki target penjualan yang berbeda-beda. Jadi tergantung jenis produknya. Kalau tadi yang terakhir si Iwan itu 100%, berarti volume penjualannya ya masuk 100% gitu kan. Dilihat dari yang awal tadi, sehingga didapatkan totalnya ada 6.000, 4.000, 15.000, 14.000, dan 6.000. Ini total keseluruhan. Nah, besarnya ini dari mana? Ini dari tergantung tadi loh, di soal ada persenannya kan, di soal tadi ada target-target yang akan diraih mereka selama penjualan, sehingga dianggarkannya sesuai dengan target masing-masing sales tadi. Oke. Kemudian sumber data penjualan itu ada beberapa, didasarkan ada penjualan tahun sebelumnya, ini sudah kita bahas di bab awal. Kemudian ada penjualan tahun sebelumnya itu ada 2, ada pertumbuhan rata-rata, ada least square. Kemudian target pertumbuhan penjualan itu ada pertumbuhan volume penjualan dan pertumbuhan pangsa pasar. Kemudian ada demografi, perubahan penduduk, pertumbuhan pendapatan, dan perubahan di lingkungan perusahaan. Nah, ini misalnya, ini sumber-sumber data penjualan itu biasanya memang dari data tahun sebelumnya. Nah, data tahun sebelumnya di sini diambil tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. Karena yang kita bahas di soal tadi adalah 2010. Nah, begitu ya.
Oke, ini bisa dipelajari sendiri, ini bisa dibaca sendiri karena sudah saya share PowerPoint-nya. Kemudian ada metode least square. Kalau metode least square adalah metode ilmu statistik. Jadi ini tren, time series, seperti yang kita pelajari di ilmu statistika. Oke. Nah, rumusnya ini, Y sama dengan A plus BX. Ini sama persis seperti di statistik. Oke, menurut least square itu rumusnya adalah EY, di mana jumlah penjualan aktual dibagi dengan N. N itu adalah jumlah tahun dalam data. Nah, untuk sumber data penjualan di target pertumbuhan penjualan juga ada pertumbuhan volume penjualan. Ini didasarkan pada pertumbuhan rata-rata volume penjualan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, perusahaan itu biasanya menetapkan target volume penjualan di tahun berikutnya didasarkan pada ini rata-rata volume pertumbuhan penjualannya beberapa tahun terakhir. Gitu. Oke, ini contohnya, contoh volume penjualan. Misalnya data di atas diketahui volume penjualan rata-ratanya adalah 33.813 unit per tahun. Nah, selanjutnya bisa dibaca sendiri. Oke, ini untuk target pertumbuhan pangsa pasar. Jadi besarnya pangsa pasar yang dikuasai perusahaan pada satu periode tertentu dan pertumbuhannya selama beberapa tahun terakhir. Gitu. Kemudian data penjualan juga bisa dilihat dari demografinya. Ada perubahan kelompok usia tertentu yang dapat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Kemudian perubahan komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu yang dapat mempengaruhi volume penjualan suatu perusahaan. Oke, dan lain-lain. Nah, ini ada pertumbuhan pendapatan. Jelas bahwa setiap tahun itu ada pertumbuhan pendapatan di mana memang kalau di Indonesia kan kita tahu bahwa setiap tahun biasanya ada kenaikan UMR. Oke. Jadi pasti ada pertumbuhan pendapatan di masyarakat yang itu juga berpengaruh di data penjualan kita. Kemudian ada perubahan situasi politik yang juga mempengaruhi daya beli masyarakat, ada sosial masyarakat dan lain-lain. Oke, kemudian ada penentuan harga jual produk, ada metode harga pasar, biaya plus, margin kontribusi, laba maksimal, dan metode tingkat pengembalian atas modal. Yang pertama ada metode harga pasar. Jadi, kalau metode harga pasar ini, penentuan harga jual produknya itu didasarkan harga pasar yang ditentukan oleh mekanisme produk yang berlaku di pasar. Itu. Jadi, harganya nurut aja harga pasar. Sama nih kayak sekarang yang lagi booming itu contohnya adalah tanaman. Tanaman itu dia mana jarang menggunakan metode harga HPP atau apa. Mereka menggunakan harga pasar karena yang booming biasanya harga pasarnya cenderung lebih tinggi. Nah, harganya itu nurut dengan mekanisme produk, ya kan? Kita tahu bahwa aglonema, kita kaladium dan lain-lain itu kan harganya kadang kita ngomongnya nggak masuk akal, tapi karena memang harganya itu ditentukan oleh harga pasar, mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Kemudian ada metode biaya plus, jadi penentuan harga jual produk dengan metode plus ini dasarnya adalah biaya yang dikeluarkan. Nah, oke, jelas ya ini ya, biaya plus ini berarti kita kalau mau menjual produk, maka kita harus mempertimbangkan biaya-biayanya, biaya-biaya yang ada di dalam produk itu sendiri. Oke, ada metode margin kontribusi. Jadi kalau margin kontribusi itu selisih antara harga jual dengan harga variabel suatu produk, gitu ya. Oke, metode laba maksimal, saya rasa ini juga sudah sangat familiar, bisa dipelajari sendiri. Metode tingkat pengembalian atas modal. Oke, kemudian ada BEP. Nah, kalau titik impas itu BEP itu berarti kan sama. Jadi antara apa yang dijual dengan biaya yang dikeluarkan itu tidak mendapatkan selisih atau laba. Jadi hasilnya impas atau sama. Rumusnya titik impas ini biaya tetap dibagi 1 minus biaya variabel dibagi biaya penjualan. Nah, ini contoh dari titik impas ya. Bisa dibaca sendiri karena rumusnya sangat mudah.
Oke, sekian untuk materi anggaran penjualan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.